kita lanjut ya. Untuk kata genesa ini adalah thermal decomposition phase of kerogen ya, caused by temperature increase. Ya. Jadi kata genesa ini adalah dekomposisi atau penguraian thermal ya dari kerogen-kerogen yang berukuran besar atau molekul asphaltin ya biasanya menjadi molekul yang lebih kecil, kemudian menjadi fraksi bitumen di batuan induk yang gitu. Jadi prosesnya itu kerogen, material organik berubah jadi kerogen menjadi bitumen, dan bitumen menjadi oil, kondensat, dan gas urutannya ya. Setelah dari gas nih baru terjadi proses metagenesis ya. Jadi si hidrokarbonnya ini sudah hilang ya, atau furniture. Nah, untuk kata genesa ini terjadi within temperature between 50 sampai 200 derajat Celcius ya. Jadi antara 50 sampai 200 derajat Celcius. Oil or gas window interval where the source regenerate and expel most of oil and gas. Nah, ini ya. Jadi ini adalah masa kata genesa ini adalah berada di oil and gas window ya, di mana interval ini adalah kondisi di mana si source rock ini menghasilkan atau mengeluarkan sangat banyak minyak dan gas ya. Lalu fase transformasi yang terakhir adalah metagenesis ya, atau metagenesa. Jadi metagenesa ini adalah tahap lanjut dari si maturasi thermal ya, yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan gas dan proses perengkahan. Untuk metagenesis ini dia occur within temperature 200 until 250 ya. Jadi dia terjadi di temperatur 200 sampai 250 derajat Celcius ya. Lalu small amount of methane might be still form ya. Jadi jumlah kecil dari gas metan mungkin masih terbentuk di sini ya, pada proses pada tahap metagenesa ini. Dan organic material left change into graphitic residue ya, atau material organik yang tersisa diubah atau berubah menjadi graphitic residue ya, itu ya. Nah, akhir dari si metagenesis ini ya adalah awal dari si metamorfisme itu ya, karena P dan T itu sangat tinggi tadi. Oke, lanjut ya. Ini untuk evaluasi batuan induk ya. Jadi di sini membahas ada 3 ya. Analisis jumlah material organik, yang kedua analisis tipe material organik, dan yang ketiga analisis pematangan material organik. Dan untuk analisis jumlah material organik atau kita singkat dengan TOC ya, total organic carbon, yang pertama digunakan Leco Carbon Analyzer ya, dan menggunakan klasifikasi Peter NK tahun 94. Lalu yang kedua dilakukan analisa potential yield ya, dimana merupakan hasil dari pyrolysis ya. Jadi untuk menentukan nilai TOC ini caranya dengan membakar atau memanaskan si sampel material organik tadi ya pada temperatur tinggi. Karbon organik yang terbakar akan berubah menjadi CO2 ya, atau karbon dioksida. Nah, nilai CO2 ini akan dicatat oleh detektor sebagai pembacaan TOC. Nah, biasanya batas diskualifikasinya itu biasanya 0,5 sampai 1 ya, persen TOC ya. Dimana nih untuk petroleum potentialnya pur itu antara 0,0 sampai 0,5, fair itu baik ya, cukup 0,5 sampai 1, good itu 1 sampai 2, very good itu 2 sampai 4, excellent itu besar dari 4, dimana biasanya yang bagus itu ada di good sampai excellent ya. Jadi kalau fair sampai poor biasanya dia didiskualifikasi atau jumlah material organiknya itu tidak cukup untuk membentuk hidrokarbon. Lalu untuk generation potentialnya ya, caranya dengan menambahkan nilai S1 ditambah dengan nilai S2 ya, atau dimana S1 nya adalah si hidrokarbon efektifnya dan S2 nya adalah hidrokarbon potentialnya, ini yang dipanaskan tadi.
nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Untuk generation potential ini, jumlah S1 dan S2 ini nilainya itu parameternya ini belum segini ya. Jadi purnya itu kecil dari 2, very-nya 2 sampai 6, very good-nya besar dari 6 gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini untuk analisis tipe material organik ya. Oke, maaf lanjut. Ini untuk analisis tipe material organik. Jadi alat yang digunakan di sini adalah Rockwell pyrolysis ya biasanya. Jadi selama pemanasan dua jenis hidrokarbon ya dikeluarkan dari si batuan ya. Jadi ya sebenarnya hampir sama dengan sampel source rock tadi dipanaskan ya. Lalu hidrokarbon yang keluar pada temperatur lebih kurang 250 derajat Celcius merupakan hidrokarbon yang sudah ada di dalam batuan ya. Nah inilah yang kita gambarkan dengan S1 tadi atau hidrokarbon efektif tadi. Lalu pada temperatur lebih kurang 350 derajat, jenis hidrokarbon yang kedua ini mulai muncul ya, dan mencapai maksimum pada temperatur antara range 420 sampai 460 ya. Nah inilah yang kita sebut sebagai S2 atau hidrokarbon potensial ya. Nah, temperatur maksimum pada saat S2 ini disebut dengan Tmax ya. Lalu CO2 atau karbon dioksida juga dikeluarkan dari kerogen dan ditangkap oleh detektor kedua dan direkam sebagai S3. Nah, lalu selanjutnya dilakukan untuk menentukan indeks hidrogen ya atau HI. Caranya membagi nilai S2 tadi ya, si ini tadi hidrokarbon potensial lagi terhadap nilai TOC nya, total organic carbon, sehingga didapat nilai HI-nya atau indeks hidrogennya. Lalu selanjutnya mencari nilai oksigen index ya, dengan cara si S3 atau CO2 yang keluar dari kerogen ini dibagi terhadap TOC. Lalu nilai hidrogen index dan oksigen index ini digunakan untuk menentukan tipe kerogen diplot terhadap diagram Van Creveld yang pernah saya ajarkan. Oke. Selanjutnya ini untuk analisis kematangan material organik ya. Jadi ini untuk analisis kematangan organiknya ya. Kerogen yang telah matang akan membawa perubahan pada vitrin ya, dan akan diiringi dengan kemampuan partikel tersebut untuk memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Jadi tingkat kematangan yang diamati dari nilai RO ini akan bertambah secara teratur dengan bertambahnya kedalaman. RO ini adalah reflection of vitrinity atau pemantulan vitrinity. Nah, untuk nilai vitrinity ini didapat dari pembacaan mikroskop sebenarnya. Jadi kapan terjadi pemantulan dari si vitrinity ini. S2 ini sebenarnya yang tadi ya sudah dijelaskan. Jadi hidrokarbon potensial itu muncul pada temperatur berapa. Nah itu disebut sebagai Tmax ya. Lalu ini untuk klasifikasi pematangannya ya. Jadi kalau RO nya itu range antara 0,2 sampai 0,6 dia disebut sebagai immature ya, atau belum matang. Lalu kalau dia range nya antara 0,6 sampai 1,35 dia disebut dengan mature ya, dimana dia dibagi lagi antara early, peak, dan late nya nilainya. Lalu kalau dia post mature tuh besar dari 1,35. Di sini sudah over mature ya, temperatur sudah sangat tinggi di sini. Ini untuk klasifikasi Tmax dan production index nya. Jadi kalau Tmax nya kecil dari 435 dia immature. Kalau dia mature tuh range nya antara 435 sampai 470 derajat Celcius. Post mature nya besar dari 470 derajat Celcius. Oke, ini kayak cukup waktunya ya.